Kembali lagi kalam Ramadan, menyejukkan hati, meraih ridho ilahi. Habib, banyak sekali masyarakat yang masih bertanya-tanya. Lailatul Qadar disebut juga malam ketetapan. Nah, apa yang dimaksud dengan malam ketetapan menurut Habib? Ya, ditetapkannya Al-Quran sebagai sumber dari segala keilmuan, sumber dari segalanya urusan-urusan yang ada di muka bumi ini. Karena Al-Quran adalah kitab terakhir yang menyempurnakan semua ajaran, yang menyempurnakan semua alur lahir dan batin dunia ini, termasuk manusia. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, seperti tadi dikatakan. Jadi Al-Quran yang diturunkan di Lailatul Qadar itu, seperti yang saya ceritakan tadi, ini adalah sumber dari segala sumber dari kehidupan, sumber dari segala sumber dari petunjuk, sumber dari segala sumber tentang makrifat kepada Allah Ta'ala. Jadi semua sisi sarana manusia yang beriman untuk mengenal Allah Ta'ala ini sudah dicantumkan dalam Al-Quran itu sendiri. Makanya Allah Ta'ala ini memberikan Al-Quran sebagai sarana bagi umat Rasulullah SAW yang kepingin mengenal Tuhannya. Karena Rasulullah Ta'ala ini salah satu yang menjadi risalahnya adalah La ilaha illallah. Bahwa Tuhan itu adalah Ta'ala. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Nah, kalau di kita ada syariat, thariqah, hakikat, makrifat, semuanya ada dalam Al-Quran. Sebagai sebuah petunjuk, maka ketetapan-ketetapan yang ada di dalam Al-Quran ini banyak sekali. Tapi semuanya pada intinya hanya kepada syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sebagai inti dari arah petunjuk di Al-Quran itu sendiri. Begitu. Ditetapkannya di muka bumi ini karena dawuh Allah Ta'ala ini jika turun. Dulu pernah dengar cerita bahwa ketika Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Rasulullah itu kan sampai bergetar hatinya, bergetar tubuhnya. Kemudian Rasulullah kondur itu dalam kondisi masih menggigil. Padahal itu diterima Rasulullah dengan posisi Rasulullah sebagai Rasul, sebagai Nabi. Itu saja masih bergetar. Lah, kalau Al-Quran itu turunkan ke bumi, ini butuh kekuatan dari bumi itu dan semua alam tadi agar bisa menerima itu dengan baik. Nah, ini pengaturannya Gus Solah nggak ngerti ini piye dan ketiban ayat itu mereka tidak gonjang-ganjing. Bener lah, tadi dikatakan bahwa satu ayat saja gunung tunduk. Lah, misalkan itu turunkan bersamaan, itu bisa morak-marik dunia ini karena rahmat Gusti Allah, alam itu masih lestari karena ada Rasul. Begitu. Karena tugasnya untuk mengenalkan Rasul sendiri sebagai Muhammad Rasulullah dan Allah Ta'ala sebagai ilahun itu belum dimulai. Nah, karena risalah dari Rasulullah SAW. Nah, inilah yang disebut ketetapan. Bahwa Islam sebagai agama yang nantinya akan menyempurnakan dari ajaran-ajaran sebelumnya. Seperti ada ayatnya, ya makmatu lakum dinakum atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam madinah. Seperti itu. Begitu. Di Rasulullah adalah menyempurna dari semua ajaran-ajaran yang terdahulu. Lah, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan itu, 1000 bulan dilakukan oleh orang yang beribadah dan mereka adalah zahid, mereka adalah orang yang suka yang dengan hati bersih. Itu ibadahnya orang semacam ini, itu karo Lailatul Qadar ini tidak sebanding. Nah, logikanya lah, yang turun aja Al-Quran. Begitu. Masya Allah. Sangat luar biasa sekali berarti ya. Berarti kita memang tepat sekali ketika menyongsong Lailatul Qadar ini, mengisinya dengan ibadah sebaik mungkin. Jadi ini adalah sarana bagi kita untuk menyambut dengan baik karena Allah Ta'ala itu yang berkeinginan sendiri kepada makhluk. Kita untuk bisa ditemui oleh malaikat dan roh itu, kadang-kadang nek santri itu mujahadah dulu suwe, kok gak ditemui malaikat. Oh begitu. Lah ini Allah Ta'ala menurunkan. Nah, ini poso tadi dari awal. Nah, itu pun kadang-kadang orang ketemu. Kan?
Lah kalau di saat Lailatul Qadar tanazzalul malaikatu ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr, itu mereka itu ngijabahi apa yang diminta oleh kaula di bulan Ramadan ini. Satu malaikat saja, ndak usah 1000 malaikat, ndak usah semua malaikat, satu saja malaikat itu sudah cukup untuk mengijabahkan doa dan melunasi keinginan manusia. Nah, begitu. Dan mengampuni dosa-dosanya dari manusia itu sendiri. Jadi Ramadan ini sangat luar biasa dengan Lailatul Qadar tadi. Makanya Lailatul Qadar menjadi ikon dari Ramadan. Baik, terima kasih Habib. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita juga sudah sampai di penghujung acara. Nah, apa pesan dari Habib sebenarnya kepada generasi kita, khususnya generasi muda Islam? Nah, khususnya kaum muslimin juga pada umumnya terkait dengan Lailatul Qadar ini, Habib. Ya, sambutlah Lailatul Qadar dengan sukaria karena kita ini diberi rahmat yang luar biasa dan Lailatul Qadar. Kita kepengin hal yang luar biasa dengan keringanan, maka ada di dalam bulan Ramadan tadi. Karena untuk mendapatkan hal yang luar biasa, apa yang terkandung dalam Lailatul Qadar itu, mungkin dalam waktu setahun kita berpuasa pun tidak akan bisa dicapai, kecuali dengan Ramadan yang Allah Ta'ala sudah memberikan banyak sekali kefadilahan di dalamnya, sehingga dipermudah bagi kita untuk bisa mendapatkan rahmat yang besar di dalam bulan itu. Apa kefadilahan itu? Jika pun dosa kita yang terlalu besar, maka bisa saja Allah Ta'ala mengampuni di saat itu. Jika kita punya kesulitan, seberapapun ruwetnya itu bisa udar dengan berkah dari Lailatul Qadar dan bulan Ramadan. Apapun permasalahan kita akan selesai diiznillah. Amin, amin, Allahumma amin. Di bulan Ramadan. Amin, terima kasih Habib. Baiklah pemirsa, 30 menit sudah kita bersama dengan Al-Habib Umar Abu Bakar bin Utsman bin Yahya. Beliau adalah pengasuh Majelis Sholawat Sekar Langit Magelang, Jawa Tengah. Semoga apa yang beliau sampaikan memberikan wawasan dan juga manfaat bagi kita semua. Jangan lupa terus saksikan Kalam Ramadan untuk menambah wawasan serta meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Dimas Saputra, pamit undur diri. Sampai jumpa di Kalam Ramadan, program kesayangan Anda berikutnya. Kalam Ramadan menyejukkan hati, meraih ridho ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.